satu. Soal nomor satu ini berkaitan dengan mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu ada dua jenis. Yang pertama horizontal dan yang kedua adalah vertikal. Horizontal itu perpindahan lapisan masih sama, jabatannya masih setara. Jadi dimutasi tetapi mutasi dalam jabatan yang sama. Contohnya adalah camat Cipocok Jaya dimutasi menjadi camat Walantaka atau sebaliknya. Nah, mobilitas horizontal itu ada dua jenis, ada intragenerasi, ada antar generasi. Mobilitas horizontal intragenerasi itu terjadi pada individu atau seseorang. Jadi perubahannya itu disebabkan oleh individu tersebut. Nah, terus contohnya adalah tadi camat Cipocok Jaya menjadi dipindah ke kecamatan Walantaka. Horizontal antar generasi adalah mobilitas horizontal yang terjadi pada dalam dua generasi atau lebih. Misal adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, itu anaknya Menteri Agama Saifuddin pada masa pemerintahan Soekarno. Nah, itu adalah salah satu contoh dari horizontal antar generasi, karena antara bapak dan anaknya itu jabatannya masih sama, yaitu sama-sama Menteri Agama. Nah, berikutnya adalah mobilitas vertikal, yaitu perpindahan ke yang lebih tinggi atau ke yang lebih rendah. Jadi bisa naik atau bisa juga turun. Nah, mobilitas vertikal ini juga ada dua jenis. Ada intragenerasi, ada antar generasi. Kalau intragenerasi itu masih sama. Intragenerasi itu disebabkan oleh individu tersebut. Mobilitas vertikal yang terjadi pada individu atau seseorang. Contohnya tadi Presiden Joko Widodo. Kemudian mobilitas vertikal antar generasi, yaitu dia naik dari orang tuanya. Contohnya adalah misal orang tuanya dulu tukang becak, sekarang anaknya jadi bupati. Nah, itu. Nah, kalau dalam soal itu ada dijelaskan seseorang yang awalnya tidak mampu kemudian bisa sukses. Nah, ini dia tidak dijelaskan latar belakang keluarganya. Jadi jawabannya adalah vertikal naik. Itu ya. Jadi kenapa jawabannya ini? Karena dia dulunya tidak sukses menjadi sukses. Soal nomor 2. Seorang anak remaja menggunakan parfum bermerek dan barang brand untuk menunjukkan status sosialnya. Hal ini sesuai dengan perspektif sosiologi. Yang konflik sosial. Konflik sosial itu pertentangan antar individu dengan golongan atau antar golongan. Jadi tidak ada kaitannya dengan soal nomor 2. Interaksionisme simbolik. Apa sih interaksionisme simbolik ini? Teori ini dikemukakan hasil pemikiran dari Max Weber yang mengatakan bahwa tindakan sosial dilakukan oleh individu didorong hasil pemaknaan sosialnya terhadap lingkungan sekitarnya. Makna sosial tersebut merupakan hasil interpretasi dan komunikasi terhadap simbol-simbol di sekitarnya. Maksudnya gimana? Biasanya masyarakat itu berperilaku untuk menunjukkan status sosialnya. Misal menunjukkan status sosialnya dengan menggunakan barang-barang bermerek seperti barang-barang terkenal, kemudian tas merek Gucci dan lain sebagainya. Berikutnya C, fungsionalisme struktural. Melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Tanpa adanya masyarakat itu dilihat sebagai keseluruhan sistem yang saling berpengaruhi. Contohnya adalah keluarga. Keluarga berpengaruh dengan lingkungan sekolah berpengaruh ke keluarga. Jadi jika
salah satu struktur atau salah satu tatanan yang ada di masyarakat itu kurang, maka bisa jadi stabilitas sosial bisa terancam. Contohnya ketika keluarga tidak harmonis, bisa saja di lingkungan itu menjadi ribut dan lain sebagainya. Kemudian behaviorisme ini merupakan teori perkembangan peserta didik. Jadi diukur, diamati, dihasilkan. Jadi perkembangan perilaku manusia atau peserta didik itu dihasilkan oleh respon terhadap rangsangan. Jadi ada respon itu dihasilkan oleh rangsangan yang ada. Jadi yang tepat jawaban untuk nomor 2 ini adalah interaksionisme simbolik. Soal nomor 3. Orang tua menerapkan pendidikan komunikasi dua arah sehingga anak menurut kepada orang tuanya. Di sini kata kuncinya adalah dua arah. Komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini termasuk pola sosialisasi represif. Represif cenderung menekan kepada siswanya atau cenderung memaksa. Partisipatoris, jadi mengajak anak untuk mengajak berdialog, kemudian diajak ngobrol untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian otoriter, orang tua bertindak keras, kemudian bertindak semena-mena terhadap anaknya. Preventif itu mencegah. Maksudnya gimana? Jadi sebelum kejadian orang tua mengingatkan terlebih dahulu. Jadi lebih ke pencegahan. Jadi jawaban soal nomor 3 adalah partisipatif karena orang tua mengajak anaknya untuk berdialog, untuk duduk bersama membahas masalah yang ada di keluarga. Jadi anak cenderung menurut peraturan-peraturan yang diberikan oleh orang tuanya ketimbang dengan menggunakan represif. Karena ketika orang tua menggunakan tindakan represif, maka anak cenderung melawan balik. Soal nomor 4. Seorang anak kecil tidak bisa sekolah. Hal ini disebabkan karena sulitnya akses jalan menuju ke sekolah. Jarak terdekat dengan sekolah harus ditempuh dalam waktu berjam-jam. Untuk belajar di rumah, belum ada listrik. Tidak heran menimbulkan kemiskinan. Jenis-jenis kemiskinan. Kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut itu kita lihat dari akar katanya, yaitu absolut. Absolut itu berarti nyata atau tidak dilakukan lagi. Hal ini jadi kemiskinan absolut ini adalah bahwa dia itu benar-benar miskin karena pendapatannya rendah. Pendapatannya rendah. Kemudian kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ini disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan pembangunannya tidak merata. Jadi antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur cenderung ada ketimpangan sosial di situ. Kemudian ada kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural ini disebabkan oleh struktur sosial yang ada di masyarakat itu tidak menghubungkan dengan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Contohnya adalah masyarakat di Papua. Papua itu kan tanah yang cukup kaya, adanya Freeport di situ. Tetapi dengan adanya Freeport yang terbesar di dunia itu tidak membuat masyarakat Papua jadi makmur. Karena apa? Struktur sosial yang ada di masyarakat, struktur sosial yang ada itu tidak bisa menghubungkan antara masyarakat Papua dengan sumber daya alam yang ada, sehingga masyarakat Papua masih miskin sampai sekarang. Kemudian kemiskinan individu disebabkan oleh mental dari individu tersebut tidak mau berubah. Contohnya adalah pengemis-pengemis yang ada di jalan. Jadi dia tidak mau berusaha lebih. Kemudian kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural ini disebabkan oleh kebiasaan yang ada di masyarakat yang tidak mau mengubah keadaannya. Contohnya masyarakat di Baduy karena kebiasaannya tidak mau menerima teknologi, akhirnya teknologinya seperti itu aja. Nah, dalam soal ini disebutkan bahwa
Kemiskinan yang ada di masyarakat itu disebabkan karena tidak bisa sekolah, aksesnya jauh, ditempuh berjam-jam, kemudian jaraknya jauh, mau belajar di rumah tapi belum ada listrik. Jadi jawabannya adalah kemiskinan relatif. Karena apa? Karena disebabkan pembangunan yang belum merata ke pelosok daerah, sehingga masyarakat menjadi terus-terusan miskin. Soal nomor 5. Nilai-nilai yang bisa menjadi instrumen untuk mengarahkan perilaku dan upaya dalam mencegah korupsi dan kesewenang-wenangan. Nilai tersebut adalah korupsi. Korupsi di Indonesia bukan hanya tindakan represif, tetapi harus ada tindakan preventif atau pencegahan. Kita lihat dalam pilihan jawaban. Kooperatif itu maksudnya adalah bekerja sama. Maksudnya gimana bekerja sama? Maksudnya adalah KPK dengan pihak lain melakukan kerjasama. Tetapi biasanya kooperatif ini dilakukan KPK untuk menjerat pelaku korupsi. Contohnya Nazarudin yang bersedia mengungkap dalang dibalik kasus Hambalang. Kemudian B. Demokratis, kurang tepat pilihan jawabannya. Excellent juga. D. Kekeluargaan maksudnya adalah diselesaikan dengan kekeluargaan. Tentu nggak mungkin, nggak boleh korupsi diselesaikan dengan kekeluargaan. Kemudian kejujuran, kunci utama kejujuran maksudnya tindakan pemerintah daerah, kemudian pejabat negara harus jujur dalam mengelola anggaran. Jadi yang paling tepat adalah kejujuran. Kenapa? Karena yang paling korupsi itu lahir karena pejabat atau kepala daerah itu tidak jujur dalam mengelola anggaran, dalam mengelola sebuah proyek. Akhirnya dia bertindak sewenang-wenang dan bertindak menguntungkan dirinya sendiri.